Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Afriza dengan NPM 241302541. Saya dari kelas A Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2024. Di sini video yang saya buat untuk memenuhi tugas grafika komputer, yaitu membuat tabel lingkaran Bresenham dan tabel lingkaran midpoint. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang tabel lingkaran Bresenham. Dimana di sini sudah saya isi tabelnya dengan nilai-nilai, dan nanti saya akan jelaskan bagaimana nilai-nilai berikut ini bisa ada dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi di sini untuk nilai X, Y, dan D itu dia nanti sudah ada rumus-rumusnya. Nah, untuk nilai X dan Y ini untuk awalannya kita masukkan nilai sembarang. X ini sini saya masukkan nilai 0. Untuk nilai Y-nya saya berikan nilai 6. Nah, mengapa di sini nilai D-nya min 9? Karena D itu sudah memiliki rumus, di mana D sama dengan 3 dikurang 2 dikali R. 2 dikali R. R itu radius, di mana radius itu nilainya sama dengan Y. Radius itu sama dengan Y, jadi kita 6. Jadi 2 dikali 6, 12. 12 dikurangi dengan 3 dikurangi 12, maaf. 3 dikurangi 12, min 9. Begitu menghitungnya. Kemudian untuk melanjutkan kolom yang berikutnya. Jadi nilai X itu selalu increment, teman-teman. Jadi kalau increment itu dia X ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 0 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya itu, mengapa di sini 6? Karena nilai Y itu selalu bergantung dengan nilai D. Di mana D itu memiliki ketentuan, jika nilai D lebih kecil daripada 0, maka nilai Y akan tetap. Dan untuk mencari nilai D berikutnya, kita memakai rumus yang ini. Kemudian, jika nilai D lebih besar daripada 0, maka nilai Y akan berkurang. Jadi berkurang 1 nanti, teman-teman. Dan untuk rumusnya, kita D ditambah 4 dikali X, X dikurang Y ditambah 10. Oke. Mengapa di sini 1? Jadi cara menghitungnya, di sini kan D-nya min 9, berarti min 9 itu kan lebih kecil daripada 0 ya, teman-teman. Maka di sini nilainya tetap, makanya di sini 6. Dan untuk nilai D-nya kita pakai rumus yang ini, dimana D ditambah 4 dikali X tambah 6. Oke, kita awalan yang kali dulu ya. 4 dikali X, 4 dikali X nya kan 1, 4 kali 1, 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah D sebelumnya, min 9, jadi positif 1. Kemudian nilai X itu kan nilai increment, jadi di sini 2. Nah, karena di sini 1 itu lebih dari 0, makanya di sini 5, karena di sini tadi jika D-nya lebih besar dari 0, maka Y-nya akan berkurang 1. Jadi sini 5, dan kita menggunakan rumus yang ini untuk D-nya. Mana? Mari kita hitung dulu. Nah, bentar ya teman-teman. X dikurang Y. Di sini kan X-nya 2. X-nya 2. 2 dikurangi dengan 5. 2 dikurangi 5 kan min 3. Min 3 ditambah 10. 10, kemudian kita tambah dengan nilai D
nilai D sebelumnya itu kan 1 tambah 1 dengan belum kita kalikan, maaf teman-teman. 2 dikurangi dengan 5 dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 10, kemudian ditambah dengan D sebelumnya 1. Jadinya min 7 ya teman-teman. Betul. Nah, kemudian untuk mencari yang selanjutnya, di sini kan 2, 5, min 7. Min 7 ini kan dia lebih kecil daripada 0 ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi jika D lebih kecil dari 0, maka Y akan tetap. Jadi di sini makanya 5. Dan dia selalu X itu selalu increment, jadi di sini 3. Kenapa di sini 11? Mari kita buktikan ya teman-teman. Oke. 4 dikali X. 4 dikali X-nya 3. 4 dikali 3 ditambah dengan 6, kemudian ditambah dengan D sebelumnya, yaitu min 7. Sama dengan 11. Nah, kemudian dihitung begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, mengapa di sini berhenti sampai 21? Karena jika X dan Y itu sama, maka nilai X dan Y itu sama, kita berhentikan operasinya, kita tidak lanjutkan. Dan apabila nilai X ini juga sudah melebihi nilai Y, maka disitu juga kita sudah selesai untuk mencari nilai D-nya. Jadi di sini saya berhenti karena nilai X dan Y-nya sudah sama. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya, dimana maaf teman-teman. Di sini saya sudah membuat diagramnya ya. Nah, di sini sudah saya masukkan angka-angkanya dan garis-garisnya. Nah, mari kita coba itu ya. Oh iya, saya lupa jelaskan teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya yang ke bawah, mengapa di sini 5, 3, 5, 2, 6, 1, 6, 0? Karena untuk membuat sebuah lingkaran itu kita akan membalikkan gitu teman-teman. Membalikkan angka yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X gitu. Makanya di sini kan nilai Y-nya kan 5. Kemudian di sini nilai 5 itu jadi nilai X, dan nilai 3 yang tadinya X itu jadi nilai 3 Y. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Nah, coba kita pastikan ya. Jadi di sini nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 6. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Nilainya 0 ke 6 ya teman-teman. 0 ke 6. Oke, di sini. Kemudian 1 ke 6. 1 ke 6. Oke, di sini. Kemudian selanjutnya 2, 5. 2 ke 5. Ya, benar. Baik teman-teman, di sini 3, 5. 3 ke 5. Nah, kemudian 4 ke 4. 4 ke 4 di sini. Kemudian 5 ke 3. 5 ke 3. Kemudian 5 ke 2. Ini
kemudian 6 ke 1, 6 ke 1, dan 6 ke 0. Oke, benar ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan titik-titik koordinat ini yang warna-warna ini untuk seterusnya sampai membuat lingkaran seperti ini, kita pakai ini acuan ini. Kalau untuk yang ke sini itu dia x, min y, dan untuk yang ke arah sini min x, min y, dan untuk yang ke arah sini dia min x, y. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel lingkaran midpoint. Nah, di sini saya masukkan nilai sembarangan juga untuk x dan y-nya, sama seperti tadi ya, masih peraturan teman-teman, sembarang saja. Y-nya saya masukkan 7, x-nya saya masukkan 0, dan untuk p-nya di sini mengapa min 6? Karena jika p lebih kecil dari 0, maka y akan tetap. Di sini cuma beda rumusnya saja ya teman-teman. Nilai P itu ditambah 2 dikali X ditambah 1. Dan jika nilai P-nya lebih besar dari 0, maka Y-nya akan berkurang. Kita pakai rumus yang ini. Oke, jadi untuk menentukan nilai P yang awalnya ini, mengapa min 6? Karena di sini nih, P sama dengan 1 dikurang radius. Radius kan tadi sama dengan Y ya. Jadi 1 dikurang 7 sama dengan min 6. Kemudian di sini selalu increment jadi 1. Di sini juga karena nilainya min 6 itu lebih kecil dari 0, jadi Y-nya tetap. Dan di sini min 3 karena pakai rumus yang ini. P ditambah 2 dikali X ditambah 1, 2 dikali X berarti 2 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 dikurangi 6. Artinya dia kayak berhitung gitu ya teman-teman, jadi min 3. Nah, kemudian di sini karena min 3 itu masih kecil daripada 0, jadi kita tetap pakai rumus yang ini. Dimana di sini selalu increment dan di sininya tetap. Kemudian kita hitung ulang ya teman-teman. 2 dikali X, X-nya kan di sini sudah 2 ya, berarti 2 dikali 2, 4, 4 tambah 1, 5, 5 dikurangi min 3, berarti 2, positif 2. Nah, kemudian karena di sini positif 2 dan lebih daripada 0, jadi di sininya kan selalu increment, dan 7 ini dikurangi dengan 1, makanya di sini 6. Kemudian kita hitung dengan rumus yang ini, dan saya sudah menghitung hasilnya min 3, di sini min 6, dan 7. Sama seperti tadi, jika nilai X-nya sudah sama dengan Y atau lebih dari Y, maka perhitungan sudah selesai. Dan untuk yang nilai selanjutnya yang ke bawah ini juga sama seperti tabel lingkaran Bresenham. Jadi dibalik, jadi nilai Y dibalik menjadi X dan nilai X dibalik menjadi Y gitu. Oke, jadi ini untuk untuk titik-titik koordinat ya, untuk diagramnya. Coba kita pastikan ya teman-teman. Di sini titiknya 0,7, 0,7 betul. Kemudian 1,7, 1,7, 2,7, kemudian 3,6, 4,6, kemudian 5,5, 64, 63, 64, 63, 72, 71, 70, 72, 71, 70. Nah, untuk yang lainnya sama seperti tadi teman-teman penjelasannya. Oke, jadi untuk tabel lingkaran Bresenham dan tabel lingkaran midpoint serta bagaimana cara mengaplikasikannya menjadi seperti ini cukup yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita lanjut.